Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak pagi hari ini merasa sangat bersyukur sekali karena pagi-pagi sudah bertemu dengan anak yang soleh dan soleha. Masya Allah, dari wajahnya aja bikin adem gitu, bikin adem, bikin sejuk. Alhamdulillah, ini nikmat yang tidak terkira, karena bisa jadi orang hari ini sudah penuh dengan kekesalan atau kebencian. Misalnya di jalan kok ketemu orang yang jengkelin, yang hampir nabrak motor kita, hampir nyerempet kita. Belum lagi sampai di kantornya ketemu orang-orang yang rese. Nah, itu bisa jadi hidupnya itu tidak terlalu bahagia. Tapi di Al-Qudwah, alhamdulillah, ketemu gurunya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang soleh dan solehah, itu adalah saudara yang tidak ternilai harganya, ya, karena nggak dijual lah ya. Termasuk ketemu kalian, sahabat-sahabat semata sekalian. Masya Allah, ketemu tadi habis parkirin motor, ketemu Habib, ketemu Tristan, ketemu Abang Fagan, mana nih, ketemu Fagan, Rapi, ya Allah, gitu aja bikin apa ya, syukur banget gitu. Alhamdulillah, adem gitu ya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan kepada teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari beliau itu semua peran bisa kita contek, bisa kita ikuti. Mulai dari peran seorang pemuda, kalau tidak salah beliau itu ketika pemuda sudah berorganisasi, yaitu kalau tidak salah pemuda-pemuda Mekah yang mencegah kemungkaran gitu ya. Kalau nggak salah dulu namanya Hifdul Fudul, kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu sudah berorganisasi. Nabi Muhammad sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, itu juga bisa jadi cerminan bagi bapak ibu yang merupakan orang tua. Pada momen debat ya, debat kandidat, Bapak mewakili Pak Iwan yang hari ini kebaya karena takziah ya ke saudara beliau. Ada beberapa hal yang Bapak sampaikan. Nah, yang pertama adalah mudah-mudahan kita bisa menjadikan debat sekarang ini ya, dan juga pemira yang akan dilaksanakan pada hari apa? Rabu. Senin, Rabu kegiatan OSIS atau MPK ya. Rabu, mudah-mudahan untuk mencari dan mendapatkan banyak pengalaman. Ya, walaupun kita pikir kegiatan ini singkat, Senin, Rabu, mungkin setengah hari pula gitu ya. Nah, kayaknya kita nggak akan dapat apa-apa, tapi itu sebetulnya keliru. Dari momen yang sebentar saja itu bisa kita dapatkan banyak pengalaman, banyak ilmu. Misalnya kita belajar memompa semangat, ya, lihat barisan putra kok sedikit, kok sebaris gitu ya. Kita bisa aja terpengaruh semangatnya. Ya, kelas 11 cuman berapa ekor? Berapa orang gitu ya? Berapa orang, Afik? 12 di atas kertas ya, tapi yang hadir berapa? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Masya Allah, bisa jadi kita itu nggak semangat melihat orang lain. Sahabat sekalian, semangat itu bisa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor. Nah, itu dia, kita itu mau pilih yang mana? Apakah kita semangat ya karena diri kita sendiri? Apakah kita semangat karena harus bergantung dengan orang lain? Ya, seperti makan aja ya. Kita makan itu karena kebutuhan kita sendiri. Masa ya kita makan, kita baru makan kalau melihat orang lain makan? Nah, kan enggak ya. Maka mudah-mudahan seperti itu, bahwa motivasi kita itu karena diri kita sendiri.
mau banyak orangnya, mau banyak temennya, kita tetap semangat. Termasuk belajar dari kesalahan teman-teman. Pelaksanaan debat debat kandidat pemira ya mungkin tidak sempurna, mungkin ada kesalahan atau kekeliruan. Ya, itu manusiawi. Karena manusia itu tidak sempurna. Karena kesempurnaan itu milik Allah dan Andra and the Bad Boy. Sempurna gitu ya. Kita belajar dari kesalahan itu. Manusia kita adalah makhluk pembelajar. Mari kita belajar dari kesalahan itu. Seperti pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Wah, yang nggak jawab kayaknya pas bahasa Indonesia mabal nih kayaknya ya. Ya ada gading yang tak retak. Gading itu dari hewan apa? Gajah. Gajah, bagus ya. Termasuk kita belajar komunikasi teman-teman. Pada saat mengangkatkan acara bisa jadi kita miskomunikasi, ada salah paham. Nah itu jadikan pembelajaran bagi kita untuk melaksanakan atau memperbaiki komunikasi kita. Kita belajar menghargai dan memahami karakter orang. Ada teman kita yang dia terlalu aktif, maka kita gimana caranya bersikap kepada teman kita. Ada teman yang bergeraknya harus digerakkan. Nah itu kita juga memainkan seni gimana caranya berinteraksi dengan teman kita. Termasuk menyelesaikan problem, mendapatkan pembelajaran tentang problem solving. Berikut amat ya. Menyelesaikan masalah. Bapak teringat kebiasaan Pak Lilo. Kenal ya sama Pak Lilo ya? Pak Lilo itu punya kebiasaan gini. Kalau ada acara, beliau itu mulai dengan mengumpulkan teman-teman ngasih wasiat. Wasiat ya? Kayak kata-kata terakhir aja. Beliau itu gini teman-teman. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, kita ini mau mengadakan kegiatan. Pasti nanti ada kurang-kurangnya, pasti ada salah-salahnya. Yuk, mulai dari sekarang kita sadari. Ingat aja tujuan utama kita. Maka kalau ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, ayo legowo. Itu sering ditekankan sama Pak Sko. Ketika PPDB, ketika Mufoyam, dan kesempatan lain itu Pak Lilo sering menyampaikan seperti itu. Jadi kita itu sudah bersiap-siap kalau nanti bakal ketemu masalah, ketemu konflik. Fokus kita adalah tujuan utama. Misalnya ya, tujuan utama PPDB adalah menerima siswa. Maka hal-hal lain yang selek dan sebagainya itu bisa kita kesampingkan. Nah teman-teman, terakhir ya, mudah-mudahan terakhir, kalau berbicara pemira dan sebagainya, sebetulnya Bapak banyak pengalaman tentang ini dan mungkin mudah-mudahan jadi pembelajaran teman-teman sekalian. Kita itu siap dicalonkan dan siap untuk tidak dicalonkan. Nah, Bapak siap aja tuh mau dicalonkan, sebetulnya nggak mau, tapi kalau dicalonkan siap. Nah, berikutnya adalah seperti ini ya, namanya organisasi itu seperti bangunan. Seperti apa? Bangunan itu salah satu penyusunnya adalah batu bata. Dan kita haruslah seperti batu bata yang siap ditempatkan di mana saja. Mau di bawah, mau di atas, mau di samping, mau dinding dan sebagainya, kita harus siap. Mudah-mudahan ya. Dan kita juga harus siap seperti batu bata yang harus dipotong demi bangunan terlihat indah. Ketika membangun rumah, kan ada ya batu bata yang kelebihan atau kekurangan, atau tukang itu hanya butuh setengah batu bata aja, maka batu bata itu dipotong. Nah, kita juga mudah-mudahan mau seperti itu. Demi sebuah bangunan yang kelihatan bagus, maka kita rela untuk dipotong. Nah, jadi misalkan nanti Afik yang terpilih jadi
presiden nih, ternyata teman-teman sudah tidak menginginkan lagi Afiq. Nah, misalkan pengen Fawaz yang maju, mudah-mudahan Afiq berlapang dada untuk turun atau digantikan oleh Fawaz. Pernah ya kejadian Khalid bin Walid pernah sedang jaya-jayanya, sedang keren-kerennya, setiap perang menang terus. Setiap perang menang terus. Karena Khalid bin Walid kan memang panglima dan para jurid yang keren ya. Bahkan ketika perang melawan kaum muslimin, Khalid bin Walid ini termasuk yang apa itu? Di perang Uhud itu ya. Termasuk yang mengalahkan pasukan pemanah berkat strategi dari Khalid bin Walid. Tapi pernah Khalid bin Walid diturunkan oleh Umar bin Khattab. Tapi dengan santainya Khalid bin Walid turun. Karena apa? Karena kata beliau, aku berperang bukan karena Umar, tapi aku berperang karena Allah. Jadi tidak masalah siapapun yang memimpin atau menyuruh kita, termasuk tidak penting kita di posisi yang mana. Mau ketua, mau sekretaris, mau anggota, terserah. Yang penting adalah kontribusi. Nah, terakhir, Bapak pernah dapat pelajaran juga ketika di kampus bahwa nggak jadilah kelamaan ya. Selamat mengikuti debat, selamat menggunakan hak pilih kita. Mudah-mudahan jadi pembelajaran kita dalam pesta demokrasi di sekolah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.